Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai lingkungan dan etika bisnis. Saya, Kalafi Yunita, selaku moderator, dan ada anggota kelompok kami, ada Intan Sari, Kadek Jata Kresna Yuda, Resti Mailani, dan Feven Eviansyah. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan. Next slide. Mengenai pengertian etika bisnis. Etika bisnis berkaitan dengan lingkungan karena bisnis berada di lingkungan. Etika bisnis dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dipengaruhi oleh etika bisnis. Lingkungan di sini dibagi menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal meliputi tenaga kerja, peralatan, dan lain-lain. Lalu lingkungan eksternal yang mempengaruhi etika dalam bisnis yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro yaitu pemerintah, pesaing, publik, dan konsumen. Lalu lingkungan makro yaitu demografi, sosial politik, dan sosial budaya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Sari. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, hubungan bisnis dan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Secara umum, bisnis dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Satu, lingkungan eksternal adalah semua faktor atau pihak-pihak atau variabel dinamis yang berada di luar bisnis atau perusahaan. Dalam banyak hal, lingkungan eksternal ini merupakan variabel strategis dan memiliki dinamis jangka panjang, dan secara strategis sering menentukan peluang maupun tantangan yang akan dihadapi bisnis. Variabel atau faktor-faktor lingkungan eksternal ini relatif sulit dapat dikendalikan oleh bisnis. Lebih sering bisnis mengikuti dan menyesuaikan terhadap perubahan atau dinamis dari variabel eksternal ini. Yang kedua, lingkungan internal merupakan sejumlah faktor, variabel, atau atribut yang melekat pada variabel atau faktor tersebut yang berada di lingkungan bisnis dan cukup lengkap mempengaruhi bisnis. Antara lain yaitu tenaga kerja, modal, alat-alat, sistem manajemen, serta prasarana yang tersedia di dalam perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lingkungan bisnis dapat dipilah-pilah secara lebih spesifik menurut kepentingan tertentu yang orientasinya adalah dalam perspektif penyusunan strategis yang secara garis besar terbagi dalam 4 kelompok besar, yaitu yang pertama ada strength, kekuatan, yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan, dan yang ketiga ada opportunity, peluang atau kesempatan, dan yang keempat ada treatment, tantangan. Yang pertama ada strength, kekuatan. Variabel-variabel yang masuk dalam kelompok ini mencerminkan kekuatan internal yang dimiliki perusahaan dan sering dijadikan andalan untuk menetapkan dan menyusun strategi perusahaan. Sehingga substansi strategi ini benar-benar sesuai dengan fakta dan prediksi kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dan yang kedua ada weakness, kelemahan. Sejumlah variabel kelemahan ini juga bersifat internal untuk lebih menjamin keputusan manajerial lebih akurat berdasarkan fakta. Sehingga dengan mengetahui kelemahan fasilitas dan kapasitas perusahaan, tentu akan dilakukan rencana strategi yang lebih baik. Dan yang keempat dan yang ketiga ada opportunity, peluang atau kesempatan. Lingkungan eksternal ini sangat dinamis dan sering terjadi berbagai perubahan, di mana perlu disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada. Dan yang terakhir ada treatment tantangan. Ini merupakan keadaan lingkungan eksternal
merupakan tantangan yang dihadapi perusahaan yang diprediksi akan menghambat keberhasilan pengusaha dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dan materi selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Chalk Roundtable, Alois Anugroho 2001, merupakan suatu kombinasi yang dilandasi secara bersama oleh konsep etika Jepang Kyoyeshi yang sifatnya lebih menekankan kebersamaan dan konsep etika Barat yang lebih menekankan pada penghormatan terhadap martabat atau nilai-nilai individu. Prinsip-prinsip etika menurut Chow Roundtable adalah: yang pertama ada tanggung jawab bisnis, yang kedua dampak ekonomis dan sosial dari bisnis, dan yang ketiga ada perilaku bisnis, yang keempat ada sikap menghormati aturan, dan selanjutnya ada dukungan bagi perdagangan multilateral, dan sikap hormat bagi lingkungan alam, dan yang terakhir menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Feven Efriansah. Baik, selanjutnya ada etika lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup, hubungan dan pengaruh tindakan manusia terhadap kerusakan alam baru mulai disadari pada paruh abad ke-20. Bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis modern dan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dikatakan oleh Bertrand 2001, pertumbuhan ekonomi global saat ini telah memunculkan 6 persoalan lingkungan hidup, yaitu yang pertama, akumulasi bahan beracun. Terjadinya akumulasi bahan beracun karena pabrik-pabrik membuang limbahnya ke saluran-saluran yang pada akhirnya mengalir ke sungai-sungai dan laut. Yang kedua, efek rumah kaca atau greenhouse effect. Hawa panas yang diterima bumi dari sinar matahari terhalang dan terperangkap tidak dapat keluar dari atmosfer bumi oleh partikel-partikel gas polutan atau yang sering disebut gas rumah kaca. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon O3. Kegunaan ozon O3 bagi bumi dan seluruh isinya adalah untuk melindungi semua kehidupan di bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Yang keempat, ada hujan asam, acid rain. Pendirian pabrik-pabrik tanpa disertai program pengendalian asap telah mengakibatkan banyaknya volume asap hitam pekat. Ini kemudian menyatu dengan udara dan awan yang pada gilirannya menurunkan hujan asam, acid rain, ke bumi di sekitar atau awan tersebut. Yang selanjutnya ada deforestasi dan penggurunan. Manusia dengan dukungan teknologi maju mulai berlomba-lomba memburu kayu dan berbagai jenis hasil hutan lainnya, sehingga eksploitasi hujan tak terkendali. Ini adalah timbulnya penyempitan areal hutan, serta perusakan hutan yang masih tersisa. Yang terakhir, keanekaragaman hayati, biodiversity. Keanekaragaman hayati berfungsi sebagai unsur-unsur dalam mata rantai kehidupan yang membentuk satu kesatuan sistem kehidupan yang utuh, sekaligus menjaga keseimbangan alam sebagai suatu sistem. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Resti. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip etika di lingkungan hidup. Yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam.
hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Kemudian yang kedua yaitu ada prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan semata-mata bersifat individu, melainkan juga kolektif yang menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta. Kemudian yang ketiga yaitu ada prinsip solidaritas, yaitu prinsip yang membangkitkan rasa solidaritas, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya. Yang kemudian yang keempat yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip ini bersifat satu arah, menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan, tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi. Kemudian selanjutnya yaitu ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi dan pemuas kepentingan hidup manusia. Kemudian selanjutnya yaitu ada prinsip keadilan. Prinsip ini berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada prinsip demokrasi. Prinsip ini didasari terhadap berbagai jenis perbedaan keanekaragaman, sehingga prinsip ini terutama berkaitan dengan pengambilan kebijakan dalam menentukan baik buruknya, rusak tidaknya suatu sumber daya alam. Kemudian yang terakhir yaitu ada prinsip integritas moral. Yaitu prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat, serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, yang terakhir, slide selanjutnya, kesimpulannya, yaitu semua kegiatan bisnis yang dilakukan merupakan sebuah profesi yang menuntut profesionalisme dan ketaatan terhadap kode etik yang berlaku. Jika suatu bisnis dilakukan terlalu berlebihan dan sering menyimpang dari kode etik, maka akan menimbulkan beberapa kerusakan lingkungan seperti akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asam, dan deforestasi dan penggurunan, serta keanekaragaman hayati dan yang akan punah. Dan adapun CSR dan etika bisnis dan lingkungan hidup ialah bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan dengan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Jadi, CSR dan etika bisnis dan lingkungan hidup saling berkaitan satu sama lain, dan intinya saling melengkapi antara kegiatan dan pemikiran CSR dan etika lingkungan hidup tersebut. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.